Biasanya mobil listrik itu sekarang kan rata-rata mobil Tiongkok, kalau nggak mobil Korea. Cuma yang mobil Korea biasanya harganya agak mahalan. Cuma sekarang udah bisa harganya jauh lebih murah dan bisa bersaing dengan mobil Tiongkok. Karena ini si Hyundai Kona EV generasi kedua yang baterainya dibuat di Indonesia. Ya, jadi kita akhirnya bertemu juga dengan Hyundai Kona EV generasi kedua gitu ya. Karena kita tahu ya, Hyundai Kona EV itu tuh sudah sangat terkenal di Indonesia selain Ioniq dan juga mobil-mobil listrik lainnya. Karena Hyundai Kona EV lah salah satu mobil listrik yang membuka pasar umum mobil listrik di Indonesia. Dan karena dia sekarang sudah lanjut ke generasi kedua, dia memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya, kayak yang Anda lihat di tahun-tahun 2021 dulu. Walaupun Anda bisa lihat ya, tempat ngecasnya masih sama, masih di sebelah sini, bukan di tengah ataupun di belakang-belakang. Kalau mau ngecas tinggal dibuka dan dicolok. Sebetulnya enaknya kalau misalnya ada tempat charger di sini, kalau misalnya dia nggak sengaja mobilnya tuh accident ke depan, bagian sini tuh nggak akan kenapa-napa. Bayangin kalau misalnya mobil listrik itu punya colokan di tengah-tengah sini, lalu mobilnya accident, mau ngecas susah. Mendingan di sini udah bener. Dan sekarang kalau kita lihat mobil ini sudah komplit. Dia sudah punya ADAS yang komplit, dia sudah punya radar buat adaptive cruise control di sini gitu. Dan khasnya produk-produk Hyundai yang zaman sekarang tuh ya, dia punya DRL tuh memanjang di sini dan kalau malam-malam dia akan manjang sampai ke sana gitu. Dan logo Hyundai-nya modelnya Dove, bukan chrome. Jadinya lebih elegan. Gitu. Kalau misalnya Anda lihat di gambar-gambar gitu ya di internet, di YouTube dan lain-lain, mobil ini tuh kesana kayak besar banget, kokoh, keker gitu. Sebenarnya mobil ini bukan mobil yang besar, lebarnya hanya sekitar 1,8 meter, panjangnya ini hanya 4,3 meter, cuma selisih beberapa senti dari Honda Freed yang kecil itu. Nah, jadi mobil ini sebenarnya bukan mobil yang besar, tapi karena dengan presensinya yang cukup kokoh, apalagi kita lihat tuh ya, peleknya 19 inci, bannya besar begini, membuat mobil ini jadi kesana lebih gagah, lebih keren, lebih gede gitu. Dan tentu saja dia sudah punya kamera 360 yang diletakkan di spion dan juga di depan dan di belakang. Jadi ada 4 kamera di mobil ini. Sekarang desainnya juga signature style Hyundai ya. Ini serba-serba futuristis banget kalau kita lihat. Dan berlanjut ke bagian belakangnya yang semakin futuristis. Orang bilang kayak Robocop. Ininya ada garis merah, set kayak begitu. Dan ini bukan garis biasa, karena ini adalah lampu LED gitu. Dan kita juga dapat sensor tuh banyak ya di sini ya. Di belakang aja itu ada 6 titik sensor. Dan tersebar dan desainnya itu rata gitu. Ini juga banyak banget nih aksen kotak-kotak dot matrix ala-ala Hyundai yang bener-bener khas banget produknya Hyundai zaman sekarang. High mount stop lamp, antenanya sudah shark fin, dan kalau kita buka si bagasinya sudah elektrik. Ya, jadi yang Anda lihat saat ini adalah tipe tertingginya, signature long range, yang sekali ngecas bisa sampai 549 kilo. Dan kalau misalnya dijual harganya di harga 590 juta on the road Jakarta. Itu adalah harga yang cukup kompetitif, mengingat harga mobil ini di generasi awal lah dulunya cukup mahal. Ya di kisaran 600-700 jutaan lah. Secondnya aja itu mungkin masih sekitar 400-an. Padahal mobil ini tipe yang paling rendahnya, tipe style standard range, itu hanya 495 juta saja. Bayangkan, ini adalah untuk pertama kalinya Hyundai di Indonesia punya mobil listrik yang harganya di bawah 500 juta. Dan itu adalah tipe yang paling standar daripada mobil ini. Sedangkan kita lagi ngeliat tipe tertinggi nih. Makanya semua potensinya all out di sini gitu. Dan BTW, karena ini adalah mobil listrik, kita lihat apa yang ada di cupnya. Ayo, dan iya, mobil listrik biasanya di kap depannya itu digunakan untuk tempat penyimpanan. Dan mobil ini tidak berbeda. Ya, kita dapat kotak besar ya, bertuliskan EV di sini. Jadi di dalam sini itu bukan mesin. Kita buka dulu, di dalamnya kita mendapatkan tempat penyimpanan. BTW ini juga ada jaring-jaringnya gitu ya, lucu gitu ya. Kita bisa meletakkan barang-barang yang cukup fungsional. Bungkus mie ayam, atau misalnya
daging mentah atau meletakkan HP gitu ya, itu juga bisa kita lakukan di sini gitu. Dan akinya diletakkan di sini. Dan tentu saja baterai mobil ini ada di lantainya di bawah. Oh iya, kap depan ini sudah menggunakan hidrolik, jadi nggak perlu effort banget ya. Nggak harus menaruh tongkat-tongkatan nenek sihir itu. Kita langsung tutup aja. Dan kita langsung masuk ke dalam interior daripada mobil ini. Ayo kita masuk. Nah, karena ini adalah Hyundai generasi yang paling terbaru, dia juga sudah menggunakan sistem terbaru, kuncinya juga baru. Ini kuncinya bentuknya kayak logo Hyundai gitu ya. Bentuknya kayak telur alien yang lonjong gitu. Kita kalau misalnya kita unlock, kita pencet di sini, maka dia akan langsung auto folding, si spionnya bisa langsung terbuka secara otomatis, jadi nggak usah repot-repot lagi. Dan kita juga bisa langsung masuk ke dalam kabinnya dengan sangat mudah gitu ya. Ya, jadi kita langsung masuk aja ke dalam kabinnya ini. Ya, memang ini adalah mobil kecil, tapi begitu kita masuk ke dalam dan kita mengatur kursinya, BTW ini kursi diatur secara elektrik ya, jadi udah enak gitu ya. Rasanya ini adalah mobil yang serba pas untuk misalnya berbagai ukuran orang. Saya ini tingginya sekitar 181 cm. Bukan orang yang kecil, tapi headroomnya masih cukup memadai. Padahal mobil ini ada sunroof loh. Legroomnya juga ya bisa diatur sedemikian rupa dan posisi mengemudinya cukup enak gitu loh. Dan setirnya juga bisa kita atur dengan mudah. Nah, dia bisa tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga cukup panjang. Jadi bagi Anda yang badannya agak-agak kecil, mobil ini bisa cukup sesuai buat Anda. Kita langsung tutup aja. Dan karena kuncinya sudah kita kantongin, kita langsung tekan aja tombol EV start stopnya. Nah, lokasi tombolnya itu ada di sini. Dan kalau misalnya kita tekan si tombol EV start stop ini, wih, keren kan? Kita langsung konfirmasi dan langsung milih profile. Nah, menu-menunya tuh langsung ada nih di sini. Kita bisa langsung nyalain AC-nya dan ya, karena ini adalah mobil listrik, nggak usah ada bunyi apa-apa selain bunyi jingle-jingle yang mewah itu. Mobil ini udah nyala, udah bisa jalan. Kita tinggal nyalain AC-nya aja. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu kan. Dan rata-rata menu mobil ini memang berada di dalam layar ini. Dan yang ada di layar ini sebetulnya juga cukup komplit sebetulnya. Nah, kita ada settingnya, cuaca juga ada, phone projection kalau misalnya Anda punya konektivitas Android Auto, Apple CarPlay dari HP Anda bisa langsung nyambung gitu. Untuk telepon dan bahkan ada arah kiblat. Jadi kalau Anda ada di antah berantah seperti di tempat ini nih, Anda lihat ini ya, dan Anda tiba-tiba pengen sholat gitu ya, Anda bisa berwudu dengan air minum kemasan atau mungkin tayamum kalau tak ada air dan bisa langsung sholat. Dan arahnya bisa lihat dari mobil ini. Jadi sangat memudahkan hidup Anda. Ada voice memo juga, takut-takut kalau Anda kelupaan gitu ya, harus beli apa di pasar. Sebelum Anda keluar rumah mobilnya, Anda catat dulu di voice memo ini. Beli daging 1 kilo, beras 10 kilo gitu ya di voice memo. Nanti begitu nyampe pasar diputar ulang voice memonya. Jadi langsung tahu mau beli apa. Dan pokoknya menu kalender, valet mode yang akan melindungi mobil ini pada saat digunakan oleh valet dengan adanya degradasi sistem kecepatan dan lain-lain, vehicle diagnostic dan bahkan buku manualnya ada di sini. Dan yang lucunya, kita akan lihat ya, biasanya kan mobil listrik zaman sekarang itu banyak sekali yang tombol-tombolnya dimasukkan, jadi satu, diringkas ke dalam layar. Tapi kalau di sini kita punya tombolnya itu sudah banyak tombol shortcutnya. Ada tombol home, peta, search, media, tombol hazardnya juga lokasinya normal, di tengah gitu ya. Jadi di Kona EV ini agak lain, dia tombol-tombol shortcutnya banyak. Dan ini justru baru akan memudahkan hidup Anda. Dan bahkan untuk ngatur spion aja itu tuh lokasinya masih di sini. Jadinya nggak harus repot nyari-nyari di dalam layar gitu ya. Ini mempermudah hidup Anda juga. Dan tombol jendela itu sudah otomatis untuk yang bagian depan, kiri kanan. Kalau yang belakangnya masih yang turun naik biasa doang gitu. Dan
Kalau kita lihat ya, lingkar setirnya adalah lingkar setir yang terbaru. Kita lihat ya, tidak ada logo Hyundai di sini, hanya ada 4 titik ini. 4 titik ini artinya adalah huruf H kalau dari konsonan Braille. Jadi ya ini H Hyundai. Biasanya untuk yang tipe-tipe Hyundai terbaru biasanya udah menggunakan seperti ini. Setirnya komplit, sudah kulit, audio control, voice command, cruise control yang sudah adaptif, dan juga ada lane keep assist. Jadi dia akan menjaga mobil tetap ada di garis supaya tidak nyasar kemana-mana gitu ya. Dia akan tetap seperti itu. Dan untuk pengaturan drivingnya ada di sini nih ya. Seperti di Ioniq, dia kalau misalnya parkir kita tinggal pencet P. Kalau misalnya mundur tinggal injek rem lalu kita giniin. Atau misalnya kita mau maju tinggal giniin aja. Mau ke P tinggal ditekan. Ini akan permudah hidup Anda. Rem parkir elektrik ada di bawah sini, dan stability controlnya ada di sini. Dan dia sudah menggunakan sound system Bose untuk yang tipe tertinggi ini. Jadi ya kalau misalnya Anda mau mendengarkan lagu, enak gitu dengernya gitu. Dan dia sudah dilengkapi dengan sunroof tentu saja ya. Ya memang bukan panoramik sih sayangnya, tapi ini untuk shade-nya sudah elektrik loh. Nah, dia sudah otomatis gitu. Tinggal sekali sentuh. Nutupnya juga tinggal sekali sentuh aja, nggak perlu ditahan lama gitu. Nah, dia bakal nutup bareng sama kerainya. Jadi kalau misalnya Anda cuma pengen lihat kacanya, Anda bisa menghentikannya langsung. Dan dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Blue Link yang akan langsung nyambung ke HP Anda. Bahkan dia dilengkapi dengan tombol SOS kalau misalnya Anda darurat entah ada di mana. Gitu. Jadi dia sudah merupakan definisi daripada Hyundai modern yang komplit gitu ya, yang sudah bisa dibilang fiturnya mirip-mirip dengan yang ada di Hyundai yang mahal-mahal. Bahkan kalau kita lihat di bawah sini ya, kita juga dapat wireless charger di sini. Untuk ngecas juga kita dapat USB Type-C, yang ini bisa buat ngecas atau konektivitas. Kalau ini cuma buat ngecas. Dan ini buat key receiver-nya yang ada di sini untuk wireless charger. Di sini, kita dapat slot 12 volt lagi gitu. Dan di bawah sini kita juga ada tombol untuk kamera 360-nya, auto hold, sensor parkir, kita punya pemanas jok dan pendingin jok untuk bangku depan kiri dan kanan. Jadi ini benar-benar sudah cukup komplit ya gitu. Ini benar-benar sesuatu yang sangat hebat dan sesuai untuk pasar Indonesia. Karena kalau kita pakai kepanasan seperti sekarang, bisa nyalain cooler seat. Kalau misalnya Anda kedinginan lagi lewat jalan di gunung, Anda bisa nyalain heater seat. Benar-benar pilihan yang sangat menarik. Dan karena bagian depan ini benar-benar sangat komplit sekali untuk harga segitu. Bagaimana kalau kita coba duduk di belakangnya? Ya, jadi kita sudah berada di interior belakang daripada Kona EV generasi kedua. Dan dengan semua material kulit dan kulit sintetis yang kita lihat ada di sini, memang joknya ini cukup terkesan lebar. Dia bisa menopang paha rata-rata orang Indonesia dengan baik. Cuma memang untuk orang yang badannya sebesar saya, dengan posisi mengemudi di depan seperti ini, legroomnya tidak akan tersisa begitu banyak. Jadi memang yang duduk di belakang ini lebih cocok orang yang posturnya lebih kecil ataupun anak-anak. Tapi tenang saja, Anda duduk di sini tidak akan dilupakan oleh Hyundai. Mereka masih ngasih ventilasi AC yang cukup besar. Kalau mau ngecas gadget ada 2 buah slot USB-C di bawah. Tapi yang asik itu ada di sini. Nah, ini kita coba buka ya. Ya, kita dapat colokan rumah, colokan AC 250 volt, 16 ampere. Kita bisa masak nasi di belakang sini, bisa ngecas laptop, dan mungkin main PS kali ya. Dan ini benar-benar suatu inovasi yang sangat bagus. Ini hanya terjadi beberapa kali di Indonesia, ada mobil di belakangnya ada colokan seperti itu. Dan salah satunya ada di Kona EV generasi kedua yang ini. Dan untuk akomodasi di belakang kita tetap dapat armrest yang punya 2 buah cup holder. Kalau Anda punya kursi bayi bisa juga dicolok dengan Isofix. Ini ada lubangnya di bawah sini gitu. Jadi intinya mobil ini benar-benar cocok lah gitu untuk keluarga kecil lah gitu, atau buat teman-teman nongkrong lah gitu. Walaupun yang untuk badannya gede-gede duduknya di depan dan nyetir.
Kalau yang badannya nggak begitu gede, ya di sini lah, di belakang sini masih cukup nyaman sih mestinya. Tapi karena dia sekarang juga sudah berbeda di sistem pengendaliannya, gimana kalau kita cobain mobilnya? Ayo. Oh, kita sudah berada di balik kemudi daripada si Kona EV yang paling terbaru. Dan kita akan langsung mencoba ya di jalanan yang kosong tentu saja. Dengan kecepatannya masih cukup rendah, kita berhenti dulu dan langsung gaspol. Ya, memang cukup cepat ya untuk kecepatannya itu nyampe ke 100. Tapi ada yang berbeda nih kali ini. Jadi, Kona EV yang generasi terbaru ini, dia punya torsi dari motor listrik itu agak di-tone down sedikit. Dari 400 Nm jadi 255 Nm. Lah kenapa mobil yang baru malah diturunin torsinya? Nah, tunggu dulu. Ini gunanya supaya mobil ini bisa berjalan dengan lebih elegan, dengan tidak tidak terlalu beringas, tapi jadinya malah enak. Pokoknya bikin kita nggak ngagetin lah dengan mengemudikan mobil ini gitu. Lalu pada saat kita masuk ke kecepatan yang tinggi, setirnya itu langsung berubah responnya, langsung jadi sangat presisi sekali. Setirnya ini yang kalau di kecepatan rendah tuh ringan banget, bahkan bisa menggunakan satu buah jari saja. Nah, pada saat lagi kecepatan tinggi seperti tadi, dia langsung memberat dan langsung solid. Jadi ini akan mempermudah handlingnya. Dan iya, meskipun mobil ini kalau Anda lihat dari foto gitu ya, kesannya besar, tapi si Kona EV ini dia itu sebetulnya adalah mobil yang kecil, dan dengan handlingnya yang mumpuni, rasa setirnya yang juga ringan, dia itu jadi kayak enak banget loh buat digunakan untuk di perkotaan dan juga luar kota. Kalau di tol, misalnya kita bawa powernya dengan cukup kencang begitu, ini bakal kerasa enak gitu. Jadi mobil ini mau dibawa ke dalam kota enak banget, keluar kota juga ayo. Apalagi si tipe yang kita gunakan ini adalah tipe yang paling tertinggi, signature long range. Sekali ngecas baterainya bisa sampai 549 km gitu ya, karena kan memang dia juga punya kapasitas baterai yang besar, tapi juga peleknya yang juga tidak kecil. Beda sama si Prime Long Range yang digadang-gadang bisa sampai 600 kilo sekali ngecas. Dan mobil ini dengan harga 590 juta, dia sekarang sudah menjadi mobil listrik non-produk Tiongkok yang bisa dibilang sangat worth it untuk bisa Anda beli di pasaran Indonesia gitu. Karena memang biasanya kan yang harganya cukup terjangkau dan cukup worth it itu kan rata-rata kan produk Tiongkok. Tapi sekarang produk Korea sudah bisa. Kenapa? Karena baterainya dibuat di Indonesia. Baterainya mobil ini buatan lokal. Jadi secara supply chain dan cost itu sudah murah gitu. Sisanya apa? Kita lihat kacanya, visibilitasnya cukup bagus. Visibilitas ke belakang juga cukup bagus. Suspensi mobil ini slightly cukup lebih empuk kalau dibandingkan dengan yang lama. Jadinya kita bisa ngerasain mobil ini tuh gak yang keras-keras banget lah gitu. Dan bisa dibilang mobil ini jauh lebih improve, jauh lebih refine dibandingkan dengan yang lama. Dan ingat, yang lama itu dulu barunya kan harganya lumayan mahal, bisa sekitar 600-700an juta kan, dan harga bekasnya juga masih di kisaran 400an gitu. Jadi begitu kita dapat yang baru ini dengan harga paling murah, tipe style standar itu di harga 495 juta, dan tipe yang paling mahal ini di harga 590, dan tipe yang range-nya paling tinggi itu ada di tengah-tengah harganya, itu membuat Kona EV sekarang bisa menjadi pilihan yang sangat amat menarik untuk Anda pertimbangkan. Apalagi mobil ini sekarang ADAS-nya komplit loh. Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, udah bisa dibilang semi autonomous lah, walaupun masih level-level awal. Dan pokoknya udah bisa dibilang paket komplit, kurang lebih begitu. Aduh, si Kona EV ini benar-benar menarik banget ya.
Begitu kita coba, hasilnya seperti itu. Zippy banget. Sangat enak buat di dalam kota, tapi di luar kota juga asik dan santai. Bisa buat bawa keluarga kecil, membuat kehidupan Anda menjadi lebih mudah dan harmonis gitu. Apalagi sekarang Kona EV baterainya dirakit lokal. Dan dengan baterai rakitan lokal itu harganya bisa ditekan. Paling mahal tidak sampai 600 juta. Signature Long Range ini cuma 590 juta. Kalau Anda budgetnya agak cekak dan nggak mau yang produk Tiongkok, ini yang paling murah 495 juta. Si Style Standard Range, sekali ngecas 448 kilo. Tapi kalau yang Anda misalnya ngerasa agak-agak range anxiety, Anda pengen yang range-nya itu jauh, sekali ngecas bisa sampai 600 km, Anda bisa pilih yang Prime Long Range, itu harganya 560 jutaan. Sekali ngecas 600 kilo. Bayangin zaman sekarang rata-rata mobil listrik di Indonesia paling cuma sampai 500-an kilo. 600 kilo untuk yang Prime Long Range. Tapi ya kalau buat Anda itu nggak masalah, ini sekali ngecas 548 kilo itu juga udah aman banget lah buat Indonesia. Ke Semarang juga masih bisa. Sekali ngecas lagi sampai Surabaya mah juga bisa. Atau ya cuma Bandung mah pulang pergi mah. Ayo, kalau dengan ini benar-benar penawaran yang sangat menarik sekali dari Hyundai Indonesia, dan kita harus apresiasi ini. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!